Selamat bertemu kembali dengan saya di channel Geolovers, channel yang banyak memberikan tutorial dan video-video pembelajaran khususnya berhubungan dengan geografi dan lingkungan hidup. Semoga video-video saya bisa dimanfaatkan dan dapat menambah khasanah pengetahuan baik para siswa maupun guru geografi, guru lingkungan hidup dimanapun. Dan kali ini video yang akan saya upload adalah mengenai persebaran bioma di berbagai penjuru dunia. Silahkan disimak dari awal hingga akhir dan terus ikuti video-video saya supaya senantiasa akan mendapatkan informasi-informasi baru yang berguna untuk kehidupan kita dalam mencintai bumi ini. Selamat menyaksikan. Pada kali ini adalah mengenai flora dan fauna dunia atau lebih sering disebut dalam geografi dengan istilah biosfer. Sebenarnya apa biosfer itu dan mengapa di dalam geografi dipelajari juga biosfer? Geografi adalah ilmu yang banyak mengkaji tentang berbagai kehidupan dan alam fisik di bumi ini dikaitkan dengan aktivitas dan kehidupan manusia yang menghuni bumi ini. Nah, ketika di kelas 10 para siswa banyak mempelajari mengenai geografi secara fisik dan pola keruangan yang harus dimengerti terlebih dahulu. Nah, kali ini mulai kelas 11 para siswa mempelajari tentang kehidupan flora dan fauna yang ada di bumi. Apa saja yang akan kita lihat? Pada awal pembelajaran kita akan melihat bagaimana persebaran kondisi flora dan fauna itu. Mari kita lihat satu persatu. Sebelum kita membahas tentang kondisi flora fauna dan persebarannya, kita harus memahami dulu apa itu bioma. Sebenarnya dalam pelajaran lain seperti biologi, bioma juga sudah banyak dijelaskan. Itu adalah daerah yang luas di bumi ini dengan kondisi yang relatif sama. Dalam hal apa? Yaitu dalam hal iklim serta makhluk hidup. Beberapa ciri bioma antara lain merupakan suatu ekosistem yang besar atau luas yang dimiliki oleh flora fauna yang sifatnya khas atau khusus atau unik. Nah, flora fauna itu meliputi produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Kemudian di dalam ekosistem itu sendiri terjadi aliran materi atau energi dan dimulainya selalu dari tumbuhan sebagai sumber energi utama dalam ekosistem. Kemudian adanya suatu vegetasi tertentu, itu adalah ciri yang keempat dari bioma. Dan vegetasi tersebut bersifat dominan dalam satu wilayah di mana pengaruh iklim dan kondisi kewilayahan atau regionalnya. Itu pengertian dari bioma dan ciri-cirinya. Kemudian berapa banyak sebenarnya bioma yang bisa kita kenali. Dalam video ini saya akan memperkenalkan 7 macam bioma yang biasa diketahui oleh banyak orang. Apa saja itu? Bioma tersebut adalah bioma gurun pasir. Meskipun di Indonesia jarang dijumpai, meskipun mungkin juga ada tetapi tidak banyak, bioma gurun pasir ini perlu kita ketahui juga karena itu merupakan bagian dari ekosistem yang ada di bumi ini. Apa ciri-ciri bioma gurun pasir? Yang pertama jelas karena kondisinya yang sangat tidak mungkin untuk kita menghuninya. Apa penyebabnya? Karena curah hujan yang sangat rendah, intensitas penyinaran matahari yang sangat tinggi, dan amplitudo suhunya yang sangat ekstrim. Maksudnya di sini apa? Oleh karena curah hujan yang rendah dan kelembabannya juga otomatis rendah, akibat sinar matahari yang sangat intensif, mengakibatkan perbedaan suhu antara siang dan malam yang sangat jauh. Suhu malam hari sangat dingin, tetapi pada siang hari sangat panas, sehingga jarang dijumpai makhluk hidup, khususnya tumbuhan dan juga
hewan yang sangat terbatas jumlahnya, terlebih lagi manusia jarang menempati kawasan ini. Di manakah kita bisa menjumpai gurun pasir ini? Di beberapa belahan bumi, seperti di Afrika ada gurun Sahara, kemudian gurun Namibia, kemudian di Timur Tengah ada gurun Arab, di Tiongkok ada gurun Gobi. Apa saja jenis flora yang bisa kita jumpai di sana? Itu biasanya adalah flora-flora yang tahan terhadap keterbatasan air serta mampu menyimpan air di dalam tanamannya sendiri atau pohonnya sendiri. Misalnya kaktus, semak-semak, akasia, dan pohon kurma. Kemudian apa jenis faunanya? Yang banyak dijumpai di gurun pasir itu adalah reptil seperti ular, kadal, kemudian ada juga tikus gurun, serangga, khususnya yang banyak dijumpai itu adalah kalajengking, kelabang, kemudian juga ada kumbang tanah, dan hewan mamalia yang banyak hidup di gurun pasir yaitu unta dan keledai. Itu adalah bioma gurun pasir. Bioma yang kedua yaitu stepa. Nah, stepa ini berbeda dengan gurun pasir. Stepa itu sebenarnya iklimnya gurun juga, cuma masih lebih tinggi tingkat curah hujannya. Cirinya adalah ada curah hujan yang sering terjadi tetapi tidak teratur. Kemudian banyak dijumpai padang rumput karena masih ada hujan yang jatuh di bioma stepa ini. Tetapi kenapa hanya rumput yang banyak tumbuh? Karena terbatasnya curah hujan, akhirnya tidak ada pohon-pohon besar yang bisa hidup di sana. Sementara rumput sendiri kurang mampu menyimpan air. Apa pohon khas yang ada di daerah stepa? Yaitu akasia. Di sini adalah gambar kawasan stepa yang didominasi oleh rumput. Hewan-hewannya juga ada, yaitu bagian besar hewan pemakan rumput atau herbivora. Di mana kita jumpai wilayah stepa di Afrika, Amerika Selatan, Amerika Serikat, Argentina, dan Australia merupakan kawasan yang memiliki stepa yang sangat luas. Kalau di Indonesia, stepa banyak dijumpai di kawasan Nusa Tenggara Timur, ya, Nusa Tenggara Timur khususnya. Fauna apa yang ada di sana? Karena banyak rumput, sehingga kita bisa menjumpai juga banyak mamalia pemakan rumput, reptil juga ada, burung dan serangga juga banyak dijumpai di bioma ini. Kita lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga namanya bioma sabana. Apa bedanya stepa dan sabana? Kalau stepa tadi kita lihat tidak banyak dijumpai pohon karena tingkat curah hujannya yang rendah. Sedangkan kalau sabana itu bedanya sabana dan bioma itu adalah pada pepohonan yang banyak dijumpai pada kawasan sabana, sedangkan stepa itu hampir seluruhnya padang rumput. Biasanya di sabana itu pohon-pohon itu menyebar tumbuhnya dan dimanfaatkan oleh hewan-hewan atau faunanya untuk berteduh saat panas terik terjadi. Banyak dijumpai di daerah tropis dan subtropis, baik di Afrika, Amerika, Australia maupun Argentina. Sedangkan jenis hewannya bagian besar adalah herbivora, karnivora yang di sana terjadi saling bersaing untuk memperoleh tempat hidup. Kemudian kita lihat ke berikutnya. Bioma hutan basah itu adalah kawasan bioma di mana kebanyakan adalah hutan-hutan yang selalu hijau sepanjang tahun, oleh karena didukung oleh curah hujan dan pemanasan matahari yang intensif. Kebanyakan ditemukan di Amerika Selatan, Amerika Tengah, dan juga Asia Tenggara, di mana yang dilalui garis khatulistiwa, yang kita tahu bahwa khatulistiwa merupakan kawasan tropis yang banyak hujan serta intensitas matahari yang cukup. Karena hutannya lebat, maka akan banyak dijumpai jenis kera dan burung-burung dapat dengan cepat berkembang di kawasan hutan basah. Babi hutan serta reptil ular itu banyak juga karena lembab.
Yang kelima itu bioma hutan gugur. Hutan gugur artinya ya hutan yang selalu menggugurkan daunnya pada musim tertentu, yaitu saat terjadi musim gugur. Dan ini hanya berlangsung di kawasan subtropik belahan bumi utara maupun selatan. Dan hutan gugur ini karakteristiknya adalah pohonnya tidak rapat, mempunyai 4 musim, dan pohonnya bisa tinggi meskipun daunnya tidak terlalu lebar. Jenis fauna apa yang ada? Itu ada panda, beruang, dan adalah taiga namanya. Istilah taiga dalam kamus artinya adalah hutan berdaun jarum, di mana lokasinya yang banyak dijumpai taiga itu adalah kawasan Siberia atau Rusia. Nah, taiga ini lokasinya di antara tundra di sebelah utara dan stepa di daerah selatan. Kita bisa lihat seperti apa bentuk pohon di kawasan taiga itu adalah seperti yang saya tunjukkan di sini, pepohonan berdaun jarum. Jadi daunnya kecil, memanjang, dan itu sebagai bentuk adaptasi terhadap suhu udara yang sangat rendah serta penguapan yang supaya tidak terlalu tinggi. Kemudian ciri-cirinya merupakan bioma terluas. Sebenarnya di bumi ini justru bioma yang terluas itu berupa taiga. Tumbuhannya berdaun jarum dan memiliki lapisan lilin supaya mengurangi tingkat penguapan. Musim dingin di daerah taiga cukup panjang dan kebalikannya musim panasnya singkat. Selama musim dingin, air di dalam tanah ataupun di badan-badan air itu menjadi es, bahkan mencapai 2 meter di bawah tanah. Itu di daerah taiga. Wilayahnya itu ada di Rusia, bagian utara atau namanya Siberia, daerah Kanada. Kemudian floranya itu hutan konifer namanya, ada alder, spruce, birch, juniper. Untuk daunnya hampir sama, menyerupai jarum dan tahan terhadap kekeringan. Yang ketujuh namanya tundra. Tundra itu istilah lain dari kutub. Jadi kawasan fauna dan flora yang lokasinya di sekitar kutub utara. Apa ciri-ciri tundra? Tidak dijumpai pepohonan. Yang tumbuh di sana kebanyakan lumut dan rumput-rumput kerdil seperti ini, sebagai makanan hewan-hewan yang jenis herbivora. Musim dingin yang panjang dan gelap serta musim panas yang panjang juga. Nah, ini menjadi ciri khas dari tundra itu karena memang jauh dari khatulistiwa sehingga tentunya pengaruh panas matahari menjadi sangat kecil. Meskipun tetap ada kehidupan yang serba terbatas. Wilayahnya di sekitar lingkaran Arktik dan di sekitar Antartika di selatan. Jadi yang di utara itu sekitar Arktik dan di selatan dekat Antartika. Flora yang ada itu lumut, rumput, kerdil, dan semak-semak. Fauna yang banyak itu namanya rusa kutub, beruang kutub, mungkin jenis-jenis hewan air, anjing laut, singa laut, dan sebagainya. Itu di daerah tundra. Seperti itu yang bisa saya jelaskan tentang bioma. Semoga penjelasan ini bisa menambah khasanah pengetahuan kita tentang lokasi flora fauna yang unik di masing-masing kawasan. Nah, sebagai bagian akhir, untuk para siswa silahkan bisa memperdalam dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini supaya nanti pengetahuannya lebih berkembang. Jelaskan pengertian bioma dan sebutkan karakteristiknya. Nanti videonya bisa Anda ulangi untuk bisa memahami pengertian bioma dan cirinya. Khusus untuk pertanyaan yang kedua, silahkan dicari dimanapun. Kamus boleh, Wikipedia boleh, Google boleh, atau dimanapun yang menjelaskan beberapa istilah yang kaitannya dengan kelompok tumbuhan ini. Ada kelompok tumbuhan xerophyta, mesophyta, hygrofita, hydrophyta, halofita, dan tropofita. Ada 6 macam kelompok tumbuhan. Silahkan nanti dituliskan artinya dan jangan lupa ditulis juga link sumbernya. Itu artinya bahwa kalian mengutip itu atas sumber yang jelas dan itu bukan karangan kalian. Terima kasih untuk video yang sudah Anda ikuti dan tonton. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa kembali di video-video saya berikutnya. Demikian tadi video pembelajaran tentang bioma. Semoga
apa yang sudah saya jelaskan melalui video ini dapat bermanfaat bagi kita sekalian, dan teruslah belajar selama kita punya kesempatan untuk belajar. Jangan lupa untuk share video ini supaya banyak orang yang bisa mengenali lingkungan dan karakteristik yang muncul atau ada di dalam lingkungan tersebut, dan juga ilmu kita pun akan semakin berkembang ketika kita berbagi terhadap orang lain. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan kita kali ini. Sampai jumpa. Salam geografi, salam kepedulian pada lingkungan.